Halo guys, welcome back. Ketemu lagi bareng Om Slevi di sini. Kali ini Om bareng Mang Odi akan berpetualang ke Lembah Tengkorak. Namun jalur yang kita pilih adalah via Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang ya. Kita masuk dari alun-alun Tanjung Sari ke arah wisata alam Cipacet ya. Dan setelah sampai Desa Genteng, kita ikut parkir di rumah warga atau bisa juga di warung Surabi di atas sana. Normalnya jalur yang dipakai adalah via kebun kina di balik bukit-bukit itu. Nah, ini kita akan melewati area perkebunan warga dulu ya. Setelah itu kita akan bertemu persimpangan pertama. Di sini kita ambil jalur yang ke kiri ya guys. Kita akan mengikuti jalur berbatu ini terus ke depan. Sepanjang kurang lebih 6 km, tapi tenang, jalurnya landai, serius. Karena minim petunjuk, Om berbekal navigasi dari Google Maps dan GPS. Walau sinyal GPS nggak ada, Maps masih bisa dipakai kok asal GPS-nya aktif. Nah, kita akan menyusuri jalan ini. Patokannya sampai di titik Saung Jawa ini ya. Dari titik itu kita akan menembus kebun kopi langsung ke lokasi Lembah Tengkorak. Masih di jalur berbatu, sebenarnya bisa sih dipaksakan pakai motor, tapi daripada baliknya harus servis, Om lebih memilih berjalan kaki saja. Selain lebih aman, juga lebih sehat guys. Next, kita akan bertemu persimpangan kedua ini guys. Jalur kanan ini adalah menuju ke puncak Gunung Jambu guys. So, kita ambil jalur yang kiri ya, tetap di jalur berbatu. Seriusan ini landai banget, malah agak menurun nih jalannya. Teduh lagi, mantap. Nah, di sini kita ketemu persimpangan lagi. Ambil jalur kiri menuju patokan Saung Jawa tadi ya guys. Agak sedikit menanjak lah ya di sini. Maklum. Finally, setelah titik Saung Jawa tadi, akhirnya kita menemukan petunjuk arah menuju Lembah Tengkorak ini guys. Di sini kita belok ke kanan menembus menuju hutan pinus dan perkebunan kopi ya guys. Jalannya jelas kok, jadi aman untuk dilewati. Nah, ada petunjuk jalan lagi ternyata di pepohonan. Ikuti jalur yang ditunjuk ya. Ingat, setelah masuk hutan pinus, patokannya bila ada persimpangan selalu ambil jalur kanan apabila tidak menemukan petunjuk arah. Nah, kan ada persimpangan lagi tapi gak ada petunjuk arah, ambil yang kanan ya. Jangan lupa sesekali cek juga posisi kalian di Maps dengan GPS aktif. Lanjut, pilih yang kanan. Kita di sini masih menyusuri perkebunan kopi ya, dan landai guys, nanjak dikit aja paling. Lumayan panjang ya guys. Kita nemu danau mini nih. Nyelup dulu gak sih? Jadi banget airnya guys. Oke, setelah main air sebentar, kita lanjutkan perjalanannya. Ya, ada persimpangan lagi. Ingat, setelah masuk hutan pinus atau kebun kopi, apabila ada percabangan tanpa petunjuk arah, ambil jalur yang kanan. Dan sesekali cek posisi kalian di Maps dengan GPS aktif ya. Oke, lanjut ambil jalur kanan, nanti ada tanjakan dikit lah. Nah, setelah tanjakan akhirnya kita nemu petunjuk arah lagi guys. Ikuti petunjuknya ya. Kalau nemu petunjuk ini artinya jalur yang diambil sudah benar. Di sini kita masuk ke hutan dan kita nemu lagi petunjuk jalur guys. So, dipastikan aman ya. Jalurnya lumayan rimbun tapi jelas kok, dan petunjuk arah mulai jelas. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kita nemu petunjuk arah lagi, posisinya di pepohonan ya. Jadi jangan menunduk terus, takutnya nggak kelihatan ntar. Next, nemu petunjuk lagi, so far aman ya. Ikuti terus petunjuknya. Oke, kita masuk ke dalam sana. Saat menyusuri jalan ini, Om nemu tepung yang cukup unik ya. Warnanya biru guys. Lucu ya, ternyata ada capung warna biru kayak gini nih. Baru ngeliat aslinya. Apakah ini termasuk hewan langka? I don't know sih. But biarkan tetap lestari, jangan ditangkap. Kita lanjutkan saja perjalanan ini ya guys. Kita menyusuri jalan ini terus. Jalurnya cukup rapat nih dan rimbun. Setelah itu kita dapat percabangan dengan posisi menurun. Ingat, ambil jalur kanan ya. Semangat.
Yap, ada petunjuk lagi, aman. Lanjut ngelongin pohon besar tumbang ini ya guys. Seru banget gak sih perjalanannya? Sedikit hahehoh, tapi napas masih aman lah. Setelah itu jalur seolah buntu, tapi ternyata enggak ya guys. Kita cukup menyeberangi sungai kecil ini aja. Jernih banget ini sumpah, bisa diminum airnya ini. Nah, setelah menyeberangi sungai kecil ini, kita akan melalui jalur terowongan rumput kering ini nih guys di depan nih. Ayo kita kolongin dah. Kita lanjutkan, and you know, setelah lewat jalur ini beberapa meter di depan, kita akhirnya sudah sampai di lokasi tujuan kita, yaitu Lembah Tengkorak. Wah, akhirnya sampai juga nih. For your information, total jarak dari parkiran tadi menuju Lembah Tengkorak ini adalah 7,5 km. Namun karena landai, jadi waktu tempuh hanya 2,5 jam aja kok. Akhirnya kita sampai juga di Lembah Tengkorak nih. Yuhu. Nah, sehabis perjalanan tadi pastinya Om lapar banget ini. Mau masakan lama. Untungnya Om seperti biasa bawa bekal praktis dan enak. Si sosis Kenzel ini nih mengandung protein praktis, jadi bisa ngenyangin perut kita guys. Makan sosis sambil menikmati pemandangan di belakang sana. Mantap. Judulnya Lembah Tengkorak. Ada bendera tengkorak dan bendera EOV nih guys. Suasananya masih belum begitu ramai ya, karena ini masih pagi guys, jadi belum banyak pendaki yang kesini. Rasanya jadi pengen berenang ini mah, but di sini dilarang untuk berenang ya guys, untuk keamanan bersama karena cukup dalam juga. Alternatifnya, jika kita ingin bermain air bisa kok di aliran sungai ini, jernih dan segar juga nih. Sayangnya nggak bawa baju ganti ini mah, kalau bawa pengen mandi rasanya ini mah. Tuh kan, jernih banget, menikmati alam yang masih asli kayak gini rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata deh. Nyaman, tenang, dan wah. Tak lupa Om Sevi dan tim employee on vacation mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun Indonesia Merdeka. Oke guys, sekian liputan kita di Lembah Tengkorak via jalur Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Jalur ini no simaksi, no pungli, all is free. Dan kalau beruntung kalian bisa nemu kendaraan kolbak seperti ini nih, dan nebeng untuk turun sampai ke parkiran tadi ya, dah gratis lah. Oke, see you on the next adventure guys.